multilateral regulation ini adalah kesepakatan yang dibuat oleh banyak negara. Kesepakatan di bidang perdagangan yang dibuat oleh banyak negara. Multi itu kan banyak. Jadi kesepakatan yang dibuat oleh banyak negara. Contohnya apa? Kesepakatan dibuat oleh negara maju dengan negara yang sedang berkembang, itu contohnya. Jadi yang dikatakan multilateral itu adalah kesepakatan atau peraturan di bidang perdagangan ekspor impor yang dibuat oleh banyak negara. Maka namanya multi itu artinya banyak. Contohnya ini adalah kesepakatan antara negara maju dengan negara sedang berkembang. Negara dunia itu kan dibagi 3. Ada developed countries, negara maju. Ada developing countries, negara sedang berkembang. Ada underdeveloping countries, negara yang belum berkembang. Nah, Indonesia masih di mana tuh? Indonesia posisinya di mana? Di antara 3 tadi. Negara berkembang, Pak. Developed Negara country. sedang berkembang, berarti developing countries. Nah, jadi yang dikatakan multilateral itu adalah kesepakatan di bidang perdagangan. Kalau kesepakatan menjadi peraturan ya, yang dibuat oleh banyak negara. Contohnya adalah kesepakatan antara negara maju dengan negara sedang berkembang, termasuk Indonesia itu. Waktu itu membuat kesepakatan, kita menuntut negara sedang berkembang ini kepada negara maju. Kalau kita ekspor ke negara maju, supaya biaya masuk barang ekspor dari negara sedang berkembang di negara maju, itu diberikan keringanan biaya masuk. Itu tuntutan dari negara sedang berkembang ke negara maju. Negara sedang berkembang menuntut kepada negara maju supaya barang-barang yang kita ekspor, berarti yang diekspor oleh negara sedang berkembang ini ke negara maju, diberikan keringanan biaya masuk di negara maju. Supaya harga barang yang diekspor negara sedang berkembang, harganya di negara maju menjadi bersaing di pasar negara maju. Contoh misalnya, kalau kita ekspor mebel ke Uni Eropa, itu dikenakan 18% biaya masuknya dari total nilai yang tercantum dalam invoice. Nah, kalau kesepakatan ini ada, kita nggak dikenakan 18%, tapi hanya dikenakan 8%. Karena negara maju memberikan keringanan biaya masuk terhadap barang ekspor yang berasal dari negara sedang berkembang. Itu yang dikatakan multilateral regulation. Nah, kesepakatan antara negara maju dengan negara berkembang ini dituangkan dalam COO, Certificate of Origin. Certificate of Origin, disingkat dengan COO. Bahasa Indonesianya SKA, Surat Keterangan Asal. Nah, jadi di COO itu ada macam-macam. Yang dimaksud di sini kesepakatan negara maju dengan negara berkembang ini adalah COO GSP Form A, GSP, COO GSP Form A. Nah, itu adalah kesepakatan negara-negara sedang berkembang dengan negara maju. Jadi kalau barang kita tadi, negara maju mau memberikan keringanan biaya masuk, tapi barang yang kita ekspor ke negara maju harus dilengkapi dengan dokumen COO GSP Form A. Kalau ada dokumen itu,
ya, maka biaya masuk barang yang kita ekspor ke Uni Eropa yang tadinya aslinya dikenakan 18%, sekarang dikenakan hanya 8%. Kenapa? Karena mengacu kepada kesepakatan yang sudah dibuat antara negara maju dengan negara berkembang yang dituangkan ke dalam GSP COO Form A. Sampai sini paham? Itu dimaksud dengan multilateral regulation. Nah, apa tu GSP? Bacanya GSP. G itu General S System, P Preferential. Jadi GSP atau GSP, General System of Preferential. Itu kesepakatan antara negara maju dengan negara berkembang. Sampai sini paham? Ada pertanyaan nggak? Sudah paham apa yang saya katakan tadi? Jadi kalau kita ekspor ke Amerika, ekspor ke Kanada, ekspor ke Australia semacam, itu pakai COGSP Form A itu kita mendapat keringanan biaya masuk. Yang menikmati keringanan itu bukan kita, tetapi importirnya. Karena yang bayar biaya masuk itu kan importir. Nah, importir itu memperoleh keringanan biaya masuk di negaranya. Kenapa dia memperoleh keringanan biaya masuk untuk barang yang diekspor, yang diimport dari kita? Karena ada formulir GSP Form COO, GSP Form A tadi. Kesepakatan antara negara maju dengan negara berkembang. Kalau biaya masuknya ringan, maka harga barang yang dijual importir itu di negara dia akan menjadi murah. Kalau murah harganya itu bersaing, maka barang ini cepat laku. Kalau dia cepat laku, dia akan order kembali. Itu maksudnya. Ada pertanyaan? Sudah paham? Berarti yang diuntungkan pihak importir ya, Pak? Yang menikmati ya. Tapi kalau importir menikmati, efeknya ada terhadap barang ekspor kita. Kalau barang itu laku di negara dia kan order lagi kita. Dan mungkin dia order ke tempat lain kan? Nah itu. Tapi kalau harganya mahal, pembeli di sana mungkin cari tempat yang agak miring harganya. Nah itu keuntungannya kalau kita mendapat fasilitas keringanan biaya masuk itu. Memang yang menikmati keringanan itu bukan kita, tapi importir negara itu. Tapi akibat keringanan itu, maka harga barang kita bersaing. Kena bersaing, maka cepat laku. Paham? Paham, Ada Pak. pertanyaan nggak? Sudah paham di situ? Halo? Ya, Pak. Ya. Evi paham, Evi? Paham, Pak. Paham. Oke. Sekarang kita masuk. Nah, kalau yang Eropa, apa dengan peraturan yang di Timur Tengah? Yang Timur Tengah itu apa? Kalau kita ekspor ke Timur Tengah, apakah itu ke Saudi Arabia, atau ke Mesir, atau ke Emirat Arab, pokoknya negara-negara kawasan Timur Tengah, itu dokumen barang ekspor kita itu khususnya commercial invoice dan English wajib berbahasa Arab, wajib. Tapi dua dokumen itu aja, commercial invoice dan teks English. Nah itu harus dalam bahasa Arab.
Commercial invoice dan packing list ini siapa yang buat? Hah? Siapa yang buat commercial invoice dan packing list? Alif ya? Hah? Kementerian Agama. Dari Kementerian Agama. Bukan Kementerian Agama. Kita bicara ekspor. Yang menerbitkan commercial invoice packing list. Eksportir. Ya. Nah, tapi commercial invoice packing list itu kalau kita ekspor ke negara-negara Timur Tengah tidak boleh dalam bahasa Inggris, tidak boleh dalam bahasa Indonesia, pokoknya tidak boleh dalam bahasa lain terkecuali hanya dalam bahasa Arab. Nah, ini harus ditranslatekan ke dalam bahasa Arab. Peraturan mereka lagi, kalau ditranslatekan ke dalam bahasa Arab, tidak boleh di tempat di luar. Ada misalnya pelang nama, ahli penterjemah. Nah, kita datang ke situ. Tak bisa. Lalu terjemahkan di mana? Di kerutaannya. Kita ekspor ke mana nih? Ke Saudi Arabia. Nah, kita datang ke Saudi Arabia untuk minta ditranslatekan commercial invoice dan packing list ini ke dalam bahasa Arab. Kita ekspor ke Mesir, datang ke Mesir. Karena kalau dia sudah translatekan ke dalam bahasa Arab, dia harus legalisir di situ. Jadi yang kalau diterjemahkan di luar tidak mau legalisir. Jadi harus diterjemahkan di kedutaan negara yang bersangkutan supaya kedutaan itu mau melegalisir. Nah, setelah diterjemahkan, setelah dilegalisir, ada lagi peraturan mereka harus dilegalisir oleh Kadin Indonesia Komite Timur Tengah. Nah, setelah dilegalisir oleh kedutaan yang bersangkutan, datang lagi ke Kadin Indonesia Komite Timur Tengah, dilegalisir lagi situ. Nah, itu baru katakan dokumen itu sah. Ini peraturan dibuat oleh negara-negara Timur Tengah. Jadi kalau kita mengurus dokumen dokumen barang ekspor yang kita ekspor ke negara-negara Timur Tengah, harus punya waktu agak longgar, biaya agak ekstra. Karena terjemahan itu bukan gratis, bayar. Legalisir bukan gratis, bayar. Dan waktunya agak longgar. Paham tuh? Ada pertanyaan nggak mesti? Ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Oke. Kita lanjut perjanjian bilateral. Kalau bilateral, artinya dua negara. Jadi perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh dua negara di bidang ekonomi dan perdagangan. Itu makan perjanjian bilateral atau bilateral agreement. Karena perjanjian itu peraturan. Nah, peraturan itu dibuat oleh dua negara. Indonesia dan negara mana? Misalnya, kita punya perjanjian bilateral dengan Jepang. Namanya perjanjian, judulnya IJPA. IJPA. Itu judul perjanjian itu. Apa kabarnya IJPA? Itu Indonesia, J Jepang, Japan, P partnership, E ya, IJPA E-nya Economic Partnership Agreement. Jadi kesepakatan atau perjanjian kerjasama ekonomi Bank Indonesia. Jadi perjanjian itu namanya itu IJPA. Hanya Indonesia dengan Jepang saja. Nah, perjanjian itu, jadi kalau kita ekspor ke Jepang, yang kita ekspor apa? Yang sudah di cover di perjanjian itu hanya baru dua barang. Sekarang lagi diusahakan supaya ditambah barangnya. Yang kalau kita ekspor pisang
kedua NAS ke Jepang, maka pisang dan nanas yang kita ekspor ke Jepang itu biaya masuknya zero, nol, alias tidak kena biaya masuk. Tapi pisang dan nanas saja yang berasal dari Indonesia. Nah, untuk mendapatkan keringanan biaya masuk atau biaya masuk yang zero tadi, maka dokumen barang ekspor yang kita kirim kepada importir harus dilengkapi dengan COO JEPA, enjinnya IJEPA, COO-nya JEPA. J itu Jepang, I Indonesia Economic Partnership Agreement. Di perjanjian kita lebih dulu, IJEPA, memang kita mendesak, kita minta. Maka Indonesia dulu situ. Tapi di COO, karena dia yang memberikan fasilitas, maka Jepang dulu. JEPA, Jepang dulu ya. Karena Jepang yang memberikan fasilitas. Jadi CO-nya, CO JEPA, perjanjiannya IJEPA. Tapi khusus untuk nanas dan pisang. Nah, sekarang lagi dinegosiasi supaya jangan dua komoditi, tapi ditambah komoditinya. Saya baca di koran, lagi diusulkan, tapi Jepangnya masih mengelak-mengelak. Ya, karena efeknya dia akan, biar apa, kalau biar masuknya itu digratiskan ke barang-barang lain, penerimaan negara juga berkurang itu. Nah, itu namakan bilateral. Ya, itu bilateral. Kita yang sudah ada bilateral itu hanya beberapa negara, satu Jepang, yang kedua Pakistan, yang ketiga, lupa saya, ada 3 negara. Kalau Pakistan untuk tekstil dan garment, kalau Jepang pisang dan, jadi kalau Anda lihat pisang yang bagus itu apa namanya? Sunrise, Sunrise ya, nama pisangnya, yang kuning bagus dia. Nah, yang dijual di dalam negeri itu adalah reject itu, yang bagus-bagus dia diekspor. Karena ada yang jual dalam negeri, itu reject ekspor itu. Itu kebunnya itu di Lampung, itu pakai sistem komputerisasi. Tidak pakai tenaga manusia, itu pakai komputerisasi. Yang punya Cina. Kalau nanasnya di Palembang. Nah, itu yang kita ekspor mendapat biaya masuk zero di Jepang. Tapi harus dilengkapi dengan CO JEPA. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Melati udah paham? Paham. Paham. Coba mukanya tampilkan Melati. Saya lupa ingat Melati itu kayak apa sih? Ini Olivia ini. Olivia, Melatinya mana? Halo Melati. Belum mandi Melati, masih kusut tuh rambutnya. Udah, Pak. Udah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Nah, tapi peraturan itu hanya berlaku 2 aja ya. Indonesia, Jepang. Itu hanya berlaku. Tidak berlaku untuk negara lain. Jadi fasilitas itu diberikan Jepang hanya untuk Indonesia. Dengan catatan, kalau barang ekspor itu ada hanya 2, pisang dan nanas. Kemudian harus dilengkapi dengan COO JEPA. Kalau enggak, kita lanjut. Sekarang peraturan nasional, national regulation. Peraturan pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan perdagangan ekspor dan impor yang dikeluarkan antara lain oleh Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan,
Menteri Keuangan mengenai apa? Mengenai BK dan BM. BK dan BM itu yang mengeluarkan biaya keluar dan BM biaya masuk untuk impor. Itu yang membuat aturan itu bukan Menteri Perdagangan tapi Menteri Keuangan. Kemudian Menteri Pertanian. Apa peraturan yang dikeluarkan Menteri Pertanian? Setiap barang yang diekspor hasil pertanian dan perkebunan wajib disertifikasi oleh Balai Besar Karantina. Itu Menteri Pertanian. Khusus untuk hasil pertanian dan perkebunan. Jadi kalau kita ekspor hasil pertanian dan perkebunan ke luar negeri, katakan kita ekspor kopi, itu harus ada sertifikat yang dikeluarkan oleh Balai Besar Karantina bawa Kementerian Pertanian. Nanti kita bahas dokumen itu. Ya. Itu contohnya. Nah, Menteri Kelautan sama. Setiap hasil ikan dan hasil-hasil laut yang kita ekspor ke luar negeri harus dilengkapi dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Balai Besar Karantina Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini khusus untuk ikan, ya, untuk ikan hasil laut, untuk hasil laut. Tapi kalau hasil tambak, ya, nah tambak itu di bawah Kementerian Pertanian, dia bukan perikanan itu, dia bukan lautan itu. Di sini kan kata pertama itu lautan baru perikanan. Jadi perikanan ikan hasil laut. Kalau dibalik ikan perikanan itu kan asal katanya ikan hasil laut. Bagaimana kalau ikan hasil darat, misalnya ikan sungai, ikan tambak, itu Kementerian Pertanian. Paham tuh ya? Bagaimana dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup? Kalau kita ekspor mebel dari kayu, bahan baku, kayu itu harus punya sertifikat nama SPLK. SPLK. Sertifikasi sertifikasi SPLK, sertifikasi verifikasi legal kayu, ya. Bukan Victor. Sertifikasi verifikasi legal kayu. Kayu itu harus legal. Kayu yang legal ada surat-suratnya. Kalau yang tidak legal, tidak punya surat. Ya, jadi kayu yang dipakai oleh pabrik yang mengolah kayu menjadi mebel itu harus punya SPLK. Paham tuh? Nah, kemudian kalau kita ekspor binatang yang dilindungi negara, contoh misalnya buaya, ular, itu ular itu dilindungi negara, maka kalau ular kalau ketangkap jangan dibunuh, itu harus diserahkan ke ada badan itu untuk dimasukkan ke tempatnya khusus untuk memelihara ular. Nah, itu binatang langka itu. Kalau binatang langka itu kita ekspor, nggak bisa, dilarang oleh Kementerian Kehutanan. Karena harus ada sertifikatnya dari dia. Tapi kalau ular itu dibudidayakan atau diternakkan, hasil ternaknya itu diekspor, boleh. Nanti ada sertifikat dari Kementerian Kehutanan. Nah, Kementerian Kehutanan mau mengeluarkan sertifikatnya kalau ular itu hasil budidaya, kalau buaya itu hasil budidaya. Jadi dia datang dulu lihat mana tuh ternak ular, mana ternak buaya.
Oh, dia lihat benar ada ternak ularnya, ada ternak buaya. Baru dikeluarkan sertifikatnya. Nah, yang buat peraturan itu siapa? Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Begitu juga Kementerian Perindustrian. Barang-barang hasil industri. Ya, barang-barang hasil industri. Jadi barang yang hasil industri itu ada, contoh misalnya helm. Itu kan hasil industri. Sertifikatnya apa? Ada SNI-nya. Bahwa helm itu memenuhi standar SNI untuk keselamatan pemakai helm kalau terjadi accident. Itu contohnya. Kemudian Kementerian ESDM. ESDM kepanjangannya apa nih? Apa kepanjangan ESDM? Hah? Halo? Alivia, tahu nggak kepanjangan ESDM? Apa kepanjangan ES? Taunya SD-nya doang, Pak. Energi sumber daya mineral. Ya, Energi dan sumber daya mineral, Pak. betul. Nah, itu kalau kita ekspor hasil-hasil tambang, ya, hasil-hasil tambang itu punya sertifikat juga. Yang mengeluarkan siapa? Itu Kementerian SDM. Bahwa barang itu ditambang sesuai dengan aturan di lokasi yang tepat, tidak merusak lingkungan. Itu ada sertifikatnya. Yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM. Dan juga Kementerian Lingkungan Hidup terkait situ, karena merusak lingkungan tidak. Dan instansi lain, misalnya BPOM untuk makanan minuman, kemudian sertifikat halal, Kementerian Agama itu sekarang yang mengeluarkannya. Tadinya Majelis Ulama Indonesia, sekarang diambil alih oleh Kementerian Agama. Nah, itu namanya peraturan-peraturan yang menyangkut nasional. Ya, jadi peraturan yang buat oleh yang menyangkut nasional itu bukan di Kementerian Perdagangan aja tuh, bukan. Kementerian Perdagangan itu hanya mengatur tata niaganya. Di luar itu enggak. Banyak yang terlibat. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan ke sini? Atau ada yang kurang paham? Halo? Enggak, Pak. Oke. Bisa lanjut? Bisa lanjut, Pak. Negosiasi. Sekarang masuk negosiasi. Berarti Anda eksportir ketemu dengan calon pembeli importir. Lalu melakukan negosiasi. Importir itu tertarik terhadap barang Anda. Sekarang apa yang dimaksud dengan negosiasi? Komunikasi timbal balik. Artinya dua arah. Bisa datang dari eksportir kepada importir, bisa dari importir kepada eksportir. Itu dinamakan komunikasi timbal balik dua arah. Antara eksportir dan importir, sehingga menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Itu namanya negosiasi. Contoh misalnya, tukang sayur, ibu-ibu dari dalam rumah panggil, sayur Pak. Berhenti ya tukang sayur itu. Datanglah ibu-ibu ini. Kemudian ditawar-tawar oleh dia. Akhirnya ibu ini jadi beli. Nah, itu namakan kesepakatan yang saling menguntungkan. Itu berarti terwujud kesepakatan yang saling menguntungkan antara tukang sayur dengan ibu-ibu pembeli sayur. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi komunikasi timbal balik ini bisa tatap muka, bisa tidak loh.
Kalau tukang sayur dengan ibu pembeli sayur tadi tatap muka, Mas. Juga bisa komunikasi tanpa tatap muka melalui surat menyurat atau business correspondence. Saya nggak tahu Anda belajar itu nggak? Belajar business correspondence, English business correspondence. Belajar nggak? Belajar, Pak. Belajar, Pak. Belajar. Semester kemarin. Itu penting loh tuh. Keberhasilan dalam negosiasi harus paham bagaimana teknik membuat surat bisnis yang simple, mudah dimengerti, tidak bertele-tele, sistematis. Nah, kita masuk ke dalam azas negosiasi.